Berjumpa bersama saya lagi, Ahmad Nur Hidayat, dalam YouTube channel. Kita akan membahas mengenai upah buruh yang akhir-akhir ini kaum buruh pada turun ke jalan. Namun sebelum itu, jangan lupa like, share, dan komen YouTube channel ini, subscribe, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terkininya. Upah buruh mengalami kontroversi di masyarakat untuk tahun 2002 nanti. Tahun 2022 nanti, berdasarkan peraturan pemerintah yang diturunkan dari Undang-Undang Omnibus Law, kenaikan upah hanya naik 1,09% saja. PP yang ditandatangani tahun 2021 itu menyebabkan ekspektasi kaum buruh menjadi tidak sampai. Kaum buruh menuding penyebabnya adalah Undang-Undang Omnibus Law, dan mereka melakukan demonstrasi punya alasan karena MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja tersebut dinyatakan inkonstitusional dalam jangka waktu 2 tahun harus diperbaiki. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menenangkan kaum buruh? Maka pemerintah harusnya bijak. Kalau seandainya kenaikan upah buruh adalah hal yang dapat membantu kebangkitan ekonomi di saat pandemi, maka kenaikan upah buruh itu harusnya malah disupport. Kenaikannya 1,09% sangat-sangat rendah. Sementara kita menyaksikan kasus bisnisnya para elit, terutama saat pandemi, PCR mendapatkan keuntungan puluhan triliun dari bisnis PCR itu. Tentunya bagi kaum buruh hal tersebut tidak adil. Kaum buruh yang bekerja luar biasa pontang-panting di era pandemi ini menyaksikan para pejabat melakukan korupsi besar-besaran untuk memperkaya diri sendiri dari penanganan pandemi ini. Oleh karena itu, menurut saya adalah hal yang wajar apabila kaum buruh kemudian menyampaikan aspirasinya. Adalah tidak wajar apabila kaum buruh dalam menyampaikan aspirasinya itu bertindak anarkis. Oleh karena itu saya ingin ingatkan, marilah masing-masing pihak, baik itu buruh, pengusaha, dan pemerintah, untuk duduk bersama menetapkan aturan yang adil. Di samping itu pemerintah perlu juga memperbaiki reputasinya, terutama dalam menjawab tuduhan ada elit pemerintahan yang melakukan bisnis tes PCR saat pandemi berlangsung. Tentunya komunikasi publik pemerintah harus diperbaiki. Apabila tidak, buruh dengan segala logikanya akan menganggap bahwa kebijakan saat ini tidak adil dan tidak fair buat mereka. Kekecewaan mereka akan mendalam dan hal tersebut akan membahayakan stabilitas nasional kita. Oleh karena itu, marilah kita terus membuka nurani dan terus menggunakan akal sehat sehingga kita bisa berbuat yang terbaik untuk para buruh Indonesia. Tanpa buruh, Indonesia tidak akan tumbuh, tetapi upah buruh yang begitu tinggi juga akan memberatkan pengusaha. Oleh karena itu perlu ada titik tengah. Kami mengusulkan upah buruh naik dengan metode merhitungnya survei kelayakan hidup masyarakat, ditambah angka inflasi, ditambah angka pertumbuhan ekonomi. Dengan rumus itu seharusnya di tahun 2021 ini upah buruh bisa naik 10 hingga 12%. Tetapi karena PP 36 tahun 2021 yang didasarkan dari Undang-Undang Omnibus Cipta Tenaga Kerja itu mengacu, maka kenaikannya hanya kecil 1,09%. Harusnya pemerintah bisa kembali ke PP 78 tahun 2015 karena PP ini lebih adil, lebih disepakati bersama oleh kaum buruh, dan kenaikannya juga mempertimbangkan kemampuan pengusaha. Saya berharap ada titik temu antara pengusaha, buruh, dan pemerintah sehingga yang kita harapkan adalah ekonomi bergerak tetapi buruh juga sejahtera. Saya Ahmad Nur Hidayat menyampaikan untuk YouTube channel ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel
dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update-update selanjutnya. Terima kasih.